Sejarah Mushaf Utsmani. Setelah Nabi Muhammad wafat, Al-Quran hanya berada di dada kaum muslimin atau penghafal Al-Quran. Ada juga yang ditulis di pelepah kurma, batu putih yang tipis, dan lain-lain. Keadaan tersebut membuat kaum muslimin membaca Al-Quran dengan dialek yang berbeda. Mungkin tidak setiap muslimin mengetahui bahwa Al-Quran yang banyak dibaca saat ini dulunya adalah berasal dari ayat-ayat Al-Quran yang berserakan. Namun, akhirnya lembaran ayat yang berserakan tersebut dikumpulkan pada masa Khalifah Utsmani bin Affan dan kemudian disebut dengan Mushaf Utsmani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Sofana Amanullah dengan NIM 221111038 dari kelas 1A program studi ilmu Al-Quran dan tafsir. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah teks Al-Quran berdasarkan Al-Quran yang sering saya pakai. Dan di sini saya selalu menggunakan Al-Quran hafalan seperti ini. Dan jika dibuka akan tampak dengan berbagai warna yang berbeda. Gunanya agar kita mudah dalam menghafalkan Al-Quran seperti ini. Nah, Al-Quran ini sendiri berjenis Rosom Utsmani, Mushaf Standar Indonesia. Sebenarnya Mushaf Standar Indonesia itu apa sih? Nah, Mushaf Al-Quran Standar Indonesia adalah mushaf Al-Quran yang dari cara penulisannya, tanda waqaf, harokat itu berdasarkan dari Musyawarah Kerja Ulama Indonesia yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman untuk menerbitkan Al-Quran dan diedarkan di seluruh Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui, pada tahun 1970-an, mushaf Al-Quran yang beredar itu didominasi oleh mushaf model Bombay. Nah, mushaf model Bombay ini nantinya di Musyawarah Kerja Ulama Indonesia, Ulama Al-Quran itu yang berlangsung selama 9 tahun akan dijadikan sebagai suatu rujukan dalam menyusun rumusan-rumusan cara penulisannya, dan pada musyawarah kerja selanjutnya itu dibentuk dalam format yang baru dan dinamakan sebagai Mushaf Standar Al-Quran. Nah, karena ini lahirlah Al-Quran dengan Mushaf Standar Al-Quran ini. Dari sejarah perkembangan teks Al-Quran sendiri dapat dikatakan cukup efektif dalam menyempurnakan atau menyeragamkan dari penerbitan dan penulisan Al-Quran sendiri. Dan dapat kita ketahui bahwa dengan adanya Mushaf Standar Al-Quran ini, kita dapat lebih mudah dalam menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran, dan dengan cara pelafalan Al-Quran itu sendiri. Karena jika Al-Quran yang dari negara timur atau yang dari negara aslinya, istilahnya seperti itu, tidak diubah dengan kondisi masyarakat Indonesia, akan sulit sekali kita untuk memahami ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Bahkan kita sulit untuk melafalkannya atau menghafalkannya. Dengan adanya Mushaf Standar Al-Quran di Indonesia ini, sudah tentu disesuaikan dengan kondisi masyarakat di Indonesia. Karena itu dapat memudahkan kita untuk memahami Al-Quran, untuk menghafalkan Al-Quran, dan untuk membaca Al-Quran. Namun perlu dipahami jika perubahan kata yang di dalam Al-Quran ini tidak mengubah keautentikan yang ada di Al-Quran. Karena tujuan untuk mengubah kata atau huruf penulisan Al-Quran itu guna untuk menyesuaikan setiap kondisi masyarakat atau budaya di negaranya. Karena seperti Al-Quran di Indonesia seperti ini, namun di Al-Quran negara lain seperti model Maghribi mesti itu kan berbeda karena sesuai dengan cara kita melafalkan ayat-ayat tersebut. Seperti itu. Nah, Rosom Utsmani itu apa sih? Rosom Utsmani adalah cara penulisan atau rosom yang telah dibakukan dari zaman Khalifah keempat, yakni Utsman bin Affan. Tujuan untuk merosomkan atau menyusun Al-Quran karena pada saat itu ada perang Yamamah yang telah mewafatkan banyak sekali penghafal Al-Quran muda.
Nah, ditakutkan untuk masa yang akan datang itu Al-Quran akan menghilang. Karena kan pada masa itu lebih banyak orang itu menghafal langsung di kepalanya. Jadi penulisan-penulisan Al-Quran itu tidak langsung menyatu dengan satu kitab yang sama. Karena kan pada zaman itu banyak ditulis secara acak, seperti ada yang ditulis di batu, ada yang ditulis di kelapa atau kayu dan sebagainya. Nah, dengan khilafah ini Utsman bin Affan itu merencanakan untuk membuat penyusunan atau menyempurnakan Al-Quran agar suatu saat nanti pada zaman berikutnya Al-Quran itu tidak hilang begitu saja dan generasi baru dapat menghafalkan Al-Quran. Nah, dengan peristiwa ini muncullah Rasum Utsmani. Kaidah Rasum Utsmani sendiri terbagi menjadi 6, yakni yang pertama dengan membuang hak atau membuang huruf, yang kedua penambahan al-ziyadah, yang ketiga penambahan hamzah, dan yang keempat adanya pergantian huruf, dan yang kelima wal al-fasl wa al-wasl atau tersusunnya kata yang disambung dan diputus secara penulisan, dan yang keenam wa afihi qiraatini wa kutiba alaihi ihdahum atau salah satu dari dua qiraat yang tidak dapat disambungkan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.